Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth dengan menggunakan Quitree. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat dua jenis limitasi bandwidth atau QoS yang dapat digunakan pada mikrotik gitu ya. Nah, pada video tutorial sebelumnya kita udah belajar tentang yang namanya limitasi bandwidth menggunakan Simple Qui gitu ya. Dan untuk video tutorial kali ini kita akan belajar tentang yang namanya limitasi yang kedua, limitasi bandwidth yang kedua, yaitu tentang Quitree gitu ya. Nah, Quitree ini merupakan salah satu fitur limitasi bandwidth pada mikrotik yang cukup kompleks gitu ya. Kenapa dia disebut dengan kompleks itu ya karena dari service, port, dan protokol itu menggunakan firewall mangle gitu. Jadi ada firewallnya gitu ya. Nah, makanya untuk limitasi bandwidth menggunakan Quitree ini dia tidak akan berjalan kalau misalnya tidak ada yang namanya pengcapturean terhadap traffic yang ada di dalam jaringan kita gitu. Nah, akan tetapi konfigurasi Quitree ini yang kita lakukan ini itu bersifat satu arah gitu, yang artinya bahwa Quitree ini hanya mampu melakukan yang namanya limitasi bandwidth terhadap satu arah jenis traffic gitu. Jadi misalnya ketika kita melakukan konfigurasi Quitree untuk traffic download, maka konfigurasi tersebut tidak akan melakukan limitasi bandwidth untuk traffic upload gitu. Jadi di sini kita harus memiliki yang namanya dua konfigurasi untuk Quitree, untuk traffic download dan traffic uploadnya gitu. Jadi terpisah gitu ya untuk satu buah klien. Jadi kalau misalnya kliennya banyak, berarti untuk konfigurasi Quitree-nya juga banyak gitu ya. Nah, untuk konfigurasi Quitree ini tidak seperti Simple Qui gitu ya, di mana konfigurasi Simple Qui ini harus memiliki prinsip yang namanya top to button. Artinya konfigurasi ini akan dibaca dari atas sampai bawah gitu, seperti yang kita lakukan pada limitasi bandwidth menggunakan Simple Qui gitu. Nah, jadi prinsip top button ini, top to button ini itu tidak berlaku sama Quitree. Jadi untuk penempatannya terbalik pun itu nggak akan masalah gitu ya. Nah, akan tetapi prinsip top buttonnya ini hanya berlaku di bagian firewall mangle-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan konfigurasi firewall mangle-nya itu salah, atau urutannya itu nggak tepat gitu ya, itu maka marking paket akan gagal gitu, dan menyebabkan konfigurasi yang limitasi bandwidth pada Quitree itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi di sini yang prinsip top buttonnya itu adanya di bagian firewall mangle-nya gitu. Nah, lalu bagaimana cara konfigurasinya? Let's go kita config. Oke, sebelum kita melakukan konfigurasi Quitree untuk download dan upload pada masing-masing klien, di sini saya akan menjelaskan dulu ya topologi yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini topologi yang kita gunakan itu kita menggunakan ya dua klien ya, yaitu Windows Client 1 dan Windows Client 2 dan satu buah mikrotik gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya, untuk konfigurasi ini sama seperti topologi sebelumnya yang sudah pernah kita pakai gitu. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah melakukan konfigurasi yang namanya default gateway gitu ya. Fungsinya adalah supaya setiap masing-masing klien ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu. Nah, jika kalian lupa cara untuk melakukan konfigurasinya, kalian bisa melihat video tutorial yang ada di video sebelumnya gitu ya, atau bisa juga melihat di bagian deskripsi di video ini gitu ya. Oke, nah untuk konfigurasinya di sini saya akan melakukan remote ya dengan menggunakan Windows Client 10 gitu. Nah, di sini kita klik aja di bagian aplikasi Winbox-nya. Kemudian kita remote dengan menggunakan MAC address ataupun IP address, terserah kalian gitu ya. Yang penting sudah satu network gitu, yaitu IP-nya adalah 192.168.1. sekian gitu untuk komputer kliennya gitu ya. Nah, di sini saya gunakan MAC address saja lah biar gampang. Oke, kalian klik connect.
Oke. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi di sini kalian harus menghapus konfigurasi sebelumnya gitu ya, yaitu konfigurasi Simple QUI gitu ya. Nah, letaknya adalahnya di bagian QUI, kemudian di bagian Simple QUI yang kemarin kita sudah lakukan konfigurasi, itu kalian hapus gitu ya, kalian blok, kemudian kalian klik di bagian tanda minnya ini nih. Nah, ini adalah untuk remove gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian udah hapus konfigurasi sebelumnya, maka langkah selanjutnya baru kita melakukan yang namanya limitasi bandwidth dengan menggunakan QUI gitu ya. Ini agak kebalik ya, suka ngomong Simple QUI terus gitu, karena sebelumnya kita udah belajar Simple QUI gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya seperti biasa, di sini saya akan menerapkan dua metode gitu ya, metode menggunakan CLI dan juga menggunakan metode QUI-nya gitu, biar kalian bisa mengetahui cara konfigurasi mikrotik itu pakai dua cara gitu ya. Oke, nah yang pertama yang akan kita gunakan itu adalah untuk yang konfigurasi CLI-nya gitu ya. Nah, untuk konfigurasi CLI-nya seperti biasa kalian klik di bagian New Terminal gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lakukan yang namanya marking connection gitu. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa untuk konfigurasi QUI ini kita harus menggunakan yang namanya firewall mangle gitu. Jadi firewall mangle ini untuk menangkap traffic yang terjadi antara klien dengan ke internet gitu, ke jalur internet gitu. Fungsinya untuk melihat paket-paket yang berjalan menuju ke internet yang dilewati sama klien ini itu lewatnya mana gitu ya, apakah Ether 1 atau Ether 2. Kemudian baru kita limitasi terhadap paket-paket yang lewat tersebut gitu. Oke. Nah, di sini kita coba kita lakukan konfigurasi untuk marking connection-nya dulu gitu ya. Nah, caranya yaitu kita gunakan perintah IP firewall mangle add kemudian chain pre-routing. Nah, di sini proses untuk penangkapan mark connection ini dilakukan sebelum terjadinya proses routing gitu ya. Kemudian source address, SRC address. Nah, untuk source address ini itu adalah IP yang ada di komputer klien, IP kliennya berapa gitu. Nah, di sini kalian harus pastikan bahwa komputer klien kalian itu sudah dilakukan konfigurasi IP address gitu, jangan sampai lupa. Dan kalian harus hafal IP addressnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa ya kalian tinggal lihat aja di setiap masing-masing klien IP addressnya berapa. Dan jangan sampai terbalik gitu ya. Oke, nah di sini source addressnya yang di komputer klien untuk yang pertama itu adalah klien 1. Di sini untuk klien 1 IP addressnya itu adalah 192.168.1.2 gitu ya. Perlu pakai slash nggak? Ya enggak lah, karena ini kan source address gitu ya. Kemudian in interface, in strip interface. Nah, in interface ini itu adalah interface yang mengarah ke komputer klien. Interface yang mengarah ke komputer klien itu interface-nya Ether berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di dalam jaringan saya, interface yang mengarah ke ini saya lihat di IP address-nya. Nah, interface yang mengarah ke komputer klien itu adanya di Ether 2 gitu. Sedangkan untuk yang mengarah ke internet itu adanya di Ether 1 gitu. Nah, ini kalian harus pastikan ya. Jangan sampai kalian terbalik gitu untuk interface-nya. Kalau misalnya terbalik ya berarti otomatis yang di sini juga akan terbalik juga gitu ya. Jadi kalian lihat dulu gitu konfigurasi IP address yang ada di mikrotik kalian. Oke. Nah, di sini berarti in interface-nya adalah ke arah klien. Nah, yang ke arah klien kalau misalnya di mikrotik saya itu adalah Ether 2. Gitu ya. Nah, kemudian baru kita masukkan action-nya. Action-nya itu adalah mark connection. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita buat mark connection-nya dulu, baru kita lanjut lagi untuk mark paketnya gitu ya. Oke. Nah, setelah kita buat mark connection-nya dengan action mark connection, maka di sini kita tetapkan paket tersebut atau kita tandai paket tersebut dengan menggunakan perintah new connection mark gitu ya. Penandaan paket ini kita namakan misalnya adalah client 01 strip connection gitu ya. Nah, fungsinya di sini adalah setiap paket yang melewati marking ini, dia akan ditandai dengan nama client 01 connection.
gitu. Jadi baru ditandai paketnya, belum di marking, belum dibungkus gitu ibaratnya. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita berikan passthrough-nya itu adalah yes gitu. Jadi passthrough ini fungsinya adalah untuk menandai paket tersebut bahwa paket tersebut akan dijalankan atau akan diteruskan dengan rule yang berikutnya gitu. Nah, makanya di sini passthrough-nya kalian harus perhatikan baik-baik gitu ya. Jangan sampai lupa konfigurasinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak melakukan konfigurasi passthrough-nya ya sebenarnya sih defaultnya adalah yes gitu ya. Nah, tapi di sini untuk mendeklarasikan supaya passthrough-nya ini benar-benar yes ya harus kita masukkan ke dalam scriptnya gitu, script konfigurasinya. Oke. Nah, kalau misalnya udah berarti langkah selanjutnya ya kita enter aja gitu. Nah, di sini untuk marking koneksinya sudah kita lakukan. Maka langkah selanjutnya adalah baru kita melakukan yang namanya marking paket atau menandai paket tersebut atau membungkusnya gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri yaitu sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan yang namanya firewall mangle gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya caranya ya kita ketikin aja IP firewall mangle add chain prerouting gitu ya. Jadi masih dalam proses prerouting sebelum proses terjadinya routing gitu ya. Nah, kemudian baru kita masukkan marking paket yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu connection mark gitu ya. Connection mark ini adalah paket yang sudah sebelumnya ditandai gitu ya dari firewall mangle sebelumnya gitu, yang firewall mangle yang paling atas gitu, yaitu dengan nama yang kita buat sebelumnya yaitu adalah client 01 strip connection gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam actionnya yaitu adalah mark packet gitu. Kita masukkan ke dalam actionnya mark packet dan kita namai paket tersebut dengan menggunakan perintah new paket mark gitu ya. Nah, kita tandai new paket mark ini atau kita bungkus lagi dengan nama, misalnya di sini adalah client strip 01 gitu ya. Karena ini udah terakhir gitu ya. Jadi setelah di mark connection baru di mark paket baru kita limit gitu. Makanya di sini udah proses terakhir. Nah, karena proses terakhir maka passthrough-nya itu kita berikan no gitu. Artinya paket ini sudah berhenti di mangle marking paket gitu. Sudah berhenti di marking paket. Kalau misalnya udah berhenti di marking paket, maka langkah selanjutnya kita apain paket tersebut gitu. Nah, itu terserah kita. Apakah kita masukkan ke dalam hanya sebagai log aja ataupun yang lainnya ya terserah kalian gitu ya. Yang jelas passthrough ini menandakan bahwa paket tersebut sudah berhenti di situ gitu proses pemeriksaannya. Nah, kalau misalnya udah ya kalian tinggal tekan enter aja gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil konfigurasinya dengan menggunakan IP firewall mangle print gitu ya. Dengan melihat konfigurasinya, nah hasilnya jadinya seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, itu adalah langkah yang pertama atau flag yang pertama atau proses marking yang pertama itu adalah marking connection. Gitu, di mana paket tersebut yang lewat ke dalam MikroTik kita itu akan diperiksa dulu gitu. Yang berasal dari interface setter 2 yang berasal dari komputer klien dengan IP address dari klien 1 gitu. Nah, setelah di marking connection baru dimasukkan ke dalam marking paket. Gitu ya. Dimasukkan ke dalam marking paket dengan nama paketnya yaitu adalah client marking paketnya dengan nama yaitu adalah client strip 01 gitu ya. Ini saya ngelihat connection mark jadi kok sama gitu ya. Ternyata yaitu connection mark dari yang atasnya ya, dari firewall yang pertama. Kemudian masuk lagi baru ke firewall yang kedua gitu. Makanya agak bingung jadinya saya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah seperti ini langkah selanjutnya baru kita melakukan yang namanya proses limitasi gitu ya. Limitasi bandwidth-nya gitu ya. Itu dengan menggunakan yang namanya query gitu. Nah, untuk konfigurasinya sendiri yang pertama seperti yang tadi dibilang ya bahwa query ini hanya bisa dilakukan untuk satu arah aja. Berarti di sini kita akan mencoba untuk melimitasi proses downloadnya dulu gitu ya. Oke, nah sebelum kita melakukan proses limitasi nih, oh iya saya lupa nih, kalian harus cek dulu ya limit bandwidth yang ada di dalam jaringan kalian, bandwidthnya berapa.
Nah, kalau misalnya di sini sudah di marking, berarti udah di iniin dong Pak. Ya belum, kan belum ada proses query-nya, belum ada proses limitasinya. Jadi bandwidth-nya masih pure yang ada di dalam jaringan kalian gitu ya. Ini kalian harus periksa gitu. Nah, untuk melakukan pemeriksaannya, kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya speed test gitu ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita melakukan proses pengecekan bandwidth yang ada di dalam jaringan kalian, pastikan ya bahwa di dalam jaringan kalian itu tidak ada proses download, gitu ya. Atau di Windows kalian itu nggak ada proses download. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian text manager itu akan kelihatan gitu ya. Karena apa? Ya karena saya menggunakan Windows 10 ya. Windows 10 itu selalu ada proses update gitu ya. Jadi setiap minggu itu pasti ada proses update. Jadi kalian harus pastikan di sini tidak ada aktivitas download di dalamnya, gitu. Kalau misalnya ada aktivitas download ya berarti nanti bandwidth-nya akan berkurang gitu ya, karena dipakai untuk proses download tersebut. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini rentang waktunya ya memang tidak ada proses download ya. Oke, nah kemudian kita cek dulu nih di dalam jaringan saya ini bandwidth-nya berapa gitu ya, untuk menentukan limitasi bandwidth yang akan kita terapkan gitu di dalam mikrotik kita gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bandwidth yang saya miliki itu sampai 76 Mbps lah gitu ya. 76 Mbps. Kemudian untuk uploadnya itu sekitar agak kecil nih. Berarti kayaknya ada yang lagi proses upload file atau segala macam ya. Makanya di sini bandwidth-nya jadi berkurang, nggak sama seperti bandwidth download-nya gitu. Biasanya kan bandwidth upload dan download itu kalau di saya itu sama, selalu sama. Nah, ini berbeda gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini untuk bandwidth upload-nya itu sekitar 33,96 Mbps gitu. Oke, nah untuk kasus yang kali ini misalnya bandwidth untuk downloadnya itu saya beri sekitar 3 Mbps saja gitu ya, karena 76 Mbps kan banyak. Kalau cuma 3 Mbps ya nggak ada gangguan gitu ya. Tergantung, tapi kalau misalnya ada proses download ya ada gangguan. Biasanya nggak nyampe 3 Mbps, biasanya akan berkurang gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk uploadnya misalnya di sini saya akan beri 2 mega gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya gimana? Nah, di sini karena kita sudah melakukan konfigurasi untuk marking paket dan connection-nya, maka kita lanjut lagi untuk proses limitasi bandwidth dengan menggunakan simple queue-nya gitu ya. Nah, caranya tadi kan kita udah tentuin ya, bandwidth download-nya itu adalah 3 mega dan bandwidth upload-nya itu adalah 2 mega gitu ya. Nah, berarti di sini konfigurasi yang pertama kita lakukan adalah untuk proses download-nya dulu nih gitu. Nah, caranya yaitu adalah query kemudian add name seperti biasa ya. Untuk name ini opsional, terserah kalian mau name-nya itu namanya apa. Kalau di sini misalnya saya beri nama client 1 download gitu ya. Karena untuk proses query yang pertama, limitasi yang pertama adalah untuk yang downloadnya dulu gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan max limitnya. Max limitnya adalah 3 mega gitu. Jadi untuk client 1 downloadnya itu adalah 3 mega gitu ya. Kemudian kita masukkan paket mark. Paket mark. Nah, paket mark ini adalah proses marking paket yang kita lakukan di firewall-nya gitu. Marking paketnya namanya apa? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, marking paketnya itu namanya adalah client strip 01 gitu. Berarti di sini kita masukkan adalah client strip 01 gitu. Nah, kemudian parent-nya. Nah, di sini kita menetapkan untuk parent-nya gitu ya, harus ada parent-nya. Nah, parent-nya ini kalau misalnya kita tidak menerapkan yang namanya parent and child gitu ya, total bandwidth yang ada di query, berarti di sini parent-nya adalah ke interface-nya gitu. Nah, karena dia prosesnya adalah proses download, maka parent-nya adalah ke interface yang mengarah ke client gitu. Karena yang melakukan proses download itu adalah di bagian client-nya gitu. Nah, berarti di sini parent-nya kita masukkan adalah Ethernet atau interface yang mengarah ke komputer klien, yaitu Ether 2 gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu. Nah, ini untuk proses downloadnya. Nah, untuk proses uploadnya kayak gimana ya? Untuk proses uploadnya sama aja sih, cuman yang bikin bedanya itu adanya di bagian parentnya gitu. Nah, caranya yaitu adalah query
Q3 add name. Nah, untuk name ini kita bedakan ya antara yang download dan upload. Berarti di sini kita namakan client 1 upload gitu ya, atau up gitu. Nah, kemudian max limitnya itu kita berikan berapa tadi? Yaitu 2 mega gitu ya. Kita tetapkan dulu. Berarti di sini max limitnya adalah 2 mega gitu. Kemudian paket max. Nah, paket max ini sama seperti yang ada di klien 1 download gitu, karena ya memang prosesnya untuk satu koneksi gitu untuk upload dan downloadnya. Kalau di marking paket, jadi kalau di firewall bangle-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan berarti sama ya, yaitu klien strip 01 gitu. Nah, untuk parent-nya, nah di sini perbedaannya nih. Parent-nya itu adalah interface yang mengarah ke internet karena dia adalah proses upload gitu. Yang bekerja itu adalah yang mengarah interface yang mengarah ke jaringan internet. Berarti di sini ether-nya itu adalah ether 1. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai kebalik nih. Kalau misalnya kebalik ya nanti proses Q3 ini nggak akan berjalan dengan lancar gitu ya. Jangan sampai terbalik makanya. Oke, kalau misalnya udah tekan enter aja, dan kalau misalnya kita lihat hasil konfigurasinya, yaitu dengan menggunakan perintah Q3 print. Jadi hasil konfigurasinya seperti ini. Dan untuk penamaan atau prosesnya kalian balik pun itu nggak ada masalah gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk di Q3 ini itu tidak ada prinsip top to button gitu. Yang berfungsi untuk top to buttonnya itu adanya di bagian firewall bangle-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya firewall bangle-nya salah nih penerapan untuk MAC connection dan MAC paketnya, yang terjadi adalah Q3-nya ini nggak akan jalan gitu. Tapi kalau misalnya Q3-nya ini kita rubah, kita bolak-balik, ya nggak ada masalah gitu ya. Yang penting jangan sampai salah pas lagi kita masukkan yang namanya parent-nya gitu. Kalau misalnya parent download itu untuk ke interface yang mengarah ke klien, parent upload-nya itu interface yang mengarah ke jaringan internet gitu. Makanya saya bilang tadi, kalian harus cek dulu nih IP address yang ada di komputer, yang ada di mikrotik kalian itu IP address-nya berapa gitu. Oke, nah ini konfigurasinya sudah selesai kita lakukan gitu. Nah, kita lakukan percobaan untuk mengecek ya di klien 1 apakah benar-benar terlimit atau enggak gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang nih, pastikan ya bahwa si klien ini tidak ada proses download update gitu ya. Oke. Nah, di sini kalian tetap dapat menggunakan aplikasi speed test gitu ya. Kalian klik di bagian IP di bagian speed test-nya, kemudian kalian klik di bagian go-nya. Nah, di sini kita akan lihat nih, apakah benar-benar terlimit atau enggak gitu. Oke. Nah, dia akan naik ya, dari kecil dulu kemudian baru naik sampai 2 ke atas gitu ya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini sih ya di bagian kliennya 3 Mbps ya. Kalau di ininya ya berkurang lah sedikit gitu. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini dia sampai 2,99 dan di sininya juga sampai 3 Mbps. Dan untuk uploadnya itu dia akan mencapai 2 Mbps. Kalau lihat di bagian sendnya itu 2 Mbps gitu. Nah, di sini hasilnya bisa kelihatan ya bahwa untuk downloadnya itu adalah 2,92 atau 3 Mbps lah. Untuk uploadnya juga sama 1,92 atau 2 Mbps gitu. Berarti di sini penerapan untuk limitasi bandwidth di klien 1 sudah berhasil dilakukan gitu. Nah, itu proses untuk yang CLI-nya. Bagaimana untuk proses GUI-nya? Nah, untuk proses GUI-nya caranya ya kalian tinggal klik aja ya di bagian GUI. Kemudian kalian pilih di bagian Q3-nya. Gitu ya. Nah, di sini ada proses konfigurasi yang sudah kita lakukan untuk klien 1 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di bagian GUI-nya modelnya seperti ini gitu. Nah, untuk konfigurasinya sendiri gimana Pak? Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalian harus melakukan konfigurasi firewall mangle-nya dulu. Jadi nggak bisa langsung ke Q3-nya gitu. Nah, caranya ya kalian klik aja nih di bagian IP, kemudian firewall, kemudian klik di bagian mangle. Nah, baru kita lakukan proses mangle-nya dulu, gitu ya. Nah, untuk pertama proses yang kita konfigurasi yaitu adalah MAC connection-nya dulu, gitu. Caranya ya kalian klik aja tanda plus ini, kemudian chain-nya kita ganti jadi pre-routing, kemudian source address-nya itu adalah IP address untuk klien yang kedua,
gitu, IP address-nya berapa. Kalian cek dulu IP address-nya berapa, baru kalian masukkan ke dalam source address. Nah, di sini saya masukkan IP address untuk klien yang kedua, yaitu 192.168.1.3 gitu. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu adalah kita masuk ke bagian in interface gitu. Nah, in interface ini itu adalah Ethernet yang mengarah ke komputer klien gitu. Nah, interface-nya kan sama ya, yang mengarah ke komputer klien yaitu adalah Ether 2. Berarti di sini in interface-nya itu adalah Ether 2. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian action-nya gitu. Ke bagian action. Nah, di action-nya ini kita ganti jadi MAC connection gitu. Dengan nama MAC connection-nya yaitu adalah apa ya tadi ya? Client pakai strip atau enggak ya? Client 2 strip connection. Gini ya. Gitu. Ya, sebenarnya sih untuk nama sendiri sih nggak terlalu masalah ya, mau sama atau enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, oh nggak kelihatan ya. Harus diklik dulu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Jadi di sini untuk client 2 new connection mark-nya itu adalah client 2 strip connection gitu. Dan di sini kalau misalnya kita lihat password-nya ada centangnya nih. Nah, password centang ini itu artinya adalah yes atau dia akan diteruskan untuk proses marking paket selanjutnya gitu ya. Nah, ini jangan lupa dicentang gitu. Nah, kalau misalnya udah tinggal klik apply dan oke. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini untuk MAC connection-nya. Nah, kita lanjut lagi untuk marking paketnya gitu. Jadi setelah marking connection, baru kita lanjutkan lagi ke marking paket. Nah, caranya ya sama seperti yang tadi ya. Klik tanda plusnya atau add. Kemudian balik lagi ke general. Chain-nya adalah pre-routing. Kemudian di bagian bawahnya, kita masuk ke bagian connection mark. Nah, connection mark ini adalah connection mark firewall mangle yang sebelumnya kita lakukan gitu ya untuk klien kedua. Berarti di sini kita klik, kemudian kita pilih yang pakai angka 0 ya. Nggak masalah lah. Oke, kalian pilih di bagian klien 2 connection karena di sini untuk marking paket untuk yang klien kedua. Oke. Nah, kemudian kalian balik lagi ke bagian action. Nah, kemudian di sini actionnya kita ganti jadi MAC paket. Nah, kemudian kita namakan MAC paketnya tersebut adalah, ini bisa kita klik ya. Kita bisa klik, yaitu adalah client 02 ya. Client strip 02 gitu. Jadi MAC paket untuk client 2 itu adalah client strip 02. Nah, jangan lupa ya, kalian klik di bagian password-nya. Nah, ini kalian unchecklist gitu ya. Yang artinya bahwa password ini atau paket ini itu tidak akan diteruskan untuk ke rule yang berikutnya gitu. Jangan sampai lupa kalian unchecklist di bagian password-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal klik apply, kemudian klik OK. Nah, kalau misalnya marking paket dan marking connection sudah kita lakukan, baru kita masuk ke bagian QUI tree-nya gitu ya. QUI tree-nya. Jadi kalian klik di bagian QUI-nya, kemudian klik di bagian QUI tree, kemudian kalian klik tanda plusnya gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, di sini misalnya untuk penamaannya yaitu adalah untuk yang downloadnya dulu ya. Client 2 strip download gitu. Nah, untuk parent-nya karena dia adalah proses download, berarti parent-nya itu adalah interface yang mengarah ke client yaitu Ether 2. Gitu ya. Nah, untuk paket MAC-nya, untuk paket MAC-nya di sini itu adalah yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu untuk client 2. Gitu ya. Jadi yang kalian pilih adalah yang client 2, jangan client 1, salah nanti. Berarti di client 2. Kemudian kita masukkan lagi itu adalah max limitnya. Gitu ya. Max limitnya misalnya di sini yang akan saya berikan di client kedua itu adalah untuk sama ya, yaitu untuk downloadnya itu adalah 3 mega gitu ya. Jadi kalian ketikan di sini adalah 3 mm-nya harus besar, jangan kecil gitu karena akan berbeda gitu ya. 3 mega. Oke. Nah, kalau misalnya udah berarti kalian tinggal klik aja di bagian apply kemudian oke. Jadi bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini baru yang downloadnya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang uploadnya. Sama seperti yang sebelumnya, kalian klik tanda plusnya atau add gitu ya. Kemudian kalian beri nama di sini yaitu adalah client
dua strip upload gitu. Nah, untuk parentnya, parentnya ini adalah interface yang mengarah ke internet gitu ya, karena dia proses upload. Berarti di sini interface yang mengarah ke internet itu Ether berapa? Nah, yaitu kalau misalnya di saya ini ya Ether 1 gitu ya, mengarah ke internet. Kemudian paket marknya itu sama seperti klien 2 download, yaitu adalah klien 2 gitu ya. Nah, kemudian limit max limitnya. Nah, max limitnya ini berapa yang akan kita berikan untuk uploadnya gitu ya. Nah, misalnya di sini sama seperti yang klien 1 ya, yaitu saya masukkan untuk klien uploadnya itu adalah 2 mega gitu. Jangan lupa M-nya harus besar gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ya kalian tinggal klik apply dan oke. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat prosesnya, ya, kita klik di bagian klien kedua. Kemudian di sini pastikan ya bahwa klien 2 ini juga tidak adanya proses download gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian speed test-nya gitu. Atau bisa juga kalian menggunakan browser ya, terserah kalian mau pakai yang mana gitu ya. Atau pakai Bittest bisa juga gitu. Oke, ini komputernya agak lemot ya. Oke, nah kalau misalnya udah klik di bagian Go-nya, nah di sini baru kita periksa nih, apakah terjadi proses limitasi sama seperti klien 1 atau enggak gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat ya, di bagian receive-nya, di text manager-nya itu 3 Mbps gitu ya. Nah, di sini ya 2,92 atau berapa lah gitu ya. 2,91 di sini. Ini untuk downloadnya. Sama ya, seperti yang kita konfigurasi sebelumnya. Nah, untuk yang klien uploadnya, nah kalau misalnya kita lihat di sini, dia 1,90-an gitu ya. 1,91 gitu. 1,91 Mbps. Berarti di sini proses uploadnya juga sesuai dengan limitasi bandwidth yang kita lakukan gitu. Berarti di sini kalau misalnya kita simpulkan, kalau misalnya kita lihat ya, di bagian klien 1, ketika kita melakukan proses download itu sebenarnya bisa kelihatan gitu ya. Bisa kelihatan di bagian FG rate-nya gitu ya. FG rate-nya ini adalah proses download dan upload yang terjadi gitu. Tidak seperti si Simple GUI. Kalau Simple GUI itu dalam satu konfigurasi bisa kelihatan untuk proses download dan upload. Tapi kalau untuk yang QuiWi3 itu kita karena terpisah ya, berarti untuk prosesnya juga terpisah. Makanya dia cuma di satu inian aja, satu link aja. Kalau misalnya di Simple GUI, dia ada 2 tab ya, ada 2 tab untuk proses download dan upload gitu. Nah, kalau misalnya kita coba ini, kita klik di bagian Go ya. Nah, ini kan klien 1 ya. Nah, ketika proses uploadnya proses downloadnya terjadi, maka dia akan masuk ke bagian inian download ya. Ini saya nggak kelihatan. Nah, dia akan di bagian link downloadnya gitu ya, klien download gitu. Dan ketika proses uploadnya terjadi, ini baru proses upload, maka yang berwarna yang prosesnya terjadi itu hanya di bagian klien uploadnya gitu, jadi nggak di downloadnya. Jadi di sini akan berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya di Simple GUI ya satu konfigurasi ya dia di proses download dan uploadnya. Tapi kalau misalnya di QuiWi3 ya masing-masing gitu ya. Untuk downloadnya ya berarti di konfigurasi di bagian downloadnya, dan sedangkan proses uploadnya ada di bagian proses upload gitu. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi limitasi bandwidth dengan menggunakan QuiWi3 itu sudah berhasil kita terapkan pada jaringan kita, yaitu dengan melihat hasil bandwidth yang ada di setiap masing-masing klien. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe video ini jika bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.